Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Pak Fadli dalam pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Bagaimana kabar anakku semuanya? Semoga kabar kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pelajaran yang ke-8 ini kita akan membahas tentang memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Menjelang usia 40 tahun, beliau sering bertafakur. Bertafakur ialah mengasingkan diri untuk merenung atau menimbang dengan sungguh-sungguh. Tempat yang digunakan bertafakur adalah di Gua Hira, di mana tempatnya adalah di Jabal Nur, pinggir kota Mekah. Di tempat inilah turunnya wahyu berupa Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, sehingga mulailah Nabi Muhammad SAW berdakwah. Mula-mulanya dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Setelah banyak yang masuk Islam, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW bertafakur. Nabi Muhammad SAW bertafakur untuk memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi menyembah berhala. Tempatnya di Gua Hira terletak 60 km di sebelah timur kota Mekah. Awalnya Nabi Muhammad SAW bertafakur selama beberapa jam saja. Akan tetapi lama-kelamaan ia menghabiskan waktu sehari-hari untuk bertafakur. Tujuan Nabi Muhammad SAW bertafakur adalah agar ia bisa menjauhkan jiwa raganya dari urusan keduniawian. Dengan bertafakur, Nabi Muhammad SAW juga terhindar dari pergaulan orang-orang yang berakhlak buruk. Sejak remaja, Nabi Muhammad SAW tidak suka bergaul dengan orang yang suka mabuk-mabukan, berfoya-foya, atau berjudi. Dengan demikian, jiwa dan raga Nabi Muhammad SAW benar-benar suci. Dalam masa bertafakur ini, keluarga Nabi Muhammad SAW tidak pernah menghalangi. Bahkan Khadijah menyiapkan bekal apabila Nabi Muhammad SAW akan pergi selama beberapa hari. Apabila anak-anaknya bertanya, Khadijah tidak pernah membohonginya. Anak-anak juga tidak pernah rewel apabila ditinggal ayahnya untuk bertafakur. Kadang-kadang salah seorang mereka menyertai Nabi Muhammad SAW ke Gua Hira. Mereka seakan tahu bahwa ayahnya sedang mempersiapkan diri untuk menerima tugas yang sangat berat. Nabi Muhammad SAW kembali apabila ia rindu kepada anak-anaknya atau istrinya atau bekalnya telah habis. Dengan bertafakur, Nabi Muhammad SAW membersihkan hatinya. Pikirannya menjadi bersih dan tidak tercampuri urusan duniawi. Sepanjang bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunnya wahyu yang pertama. Pada tanggal 17 Ramadan,
ada keanehan di dalam Gua Hira. Waktu itu bertepatan pada tanggal 6 Agustus 611 Masehi. Nabi Muhammad SAW melihat cahaya terang benderang memenuhi di gua itu. Kemudian muncullah malaikat Jibril dan tiba-tiba merangkul Nabi Muhammad SAW. Lalu ia berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril semakin mempererat rangkulannya dan mengulangi perintahnya. Muhammad menjawab dengan jawaban yang sama. Kejadian tersebut berulang-ulang sampai 3 kali. Kemudian malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Nabi Muhammad pun menirukan bacaan itu. Hatinya bergetar. Nabi Muhammad SAW kemudian pulang dengan badan yang menggigil kedinginan. Ia segera menemui Khadijah dan berkata, selimutilah aku, kata Nabi Muhammad, dengan keadaan menggigil seperti orang yang terkena demam. Setelah merasa tenang, barulah Nabi Muhammad SAW ini menceritakan kejadian mengenai di dalam Gua Hira tersebut kepada Khadijah yang baru saja dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Khadijah pun membawa Nabi Muhammad SAW menemui saudaranya, yaitu yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang pemeluk agama Nasrani yang taat dan mempelajari kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Khadijah menceritakan kejadian yang baru saja dialami suaminya. Setelah mendengar cerita tersebut, Waraqah bin Naufal berkata, "Demi Tuhan, Dia telah memilihmu menjadi nabi umat ini. Malaikat Jibril telah datang kepadamu, sebagaimana ia datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Kaummu akan mengatakan bahwa engkau penipu. Mereka akan memusuhimu, melawanmu, dan membuangmu. Sungguh jika aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan membelamu." Meskipun khawatir, Nabi Muhammad SAW menjadi tenang kembali setelah mendengar nasihat dari Waraqah bin Naufal. Khadijah pun juga merasa gembira mendengar suaminya diangkat menjadi nabi. Turunnya wahyu yang kedua. Sepulang dari rumah Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad SAW tidak lagi menerima wahyu sampai beberapa saat lamanya. Hal itu membuatnya khawatir. Jangan-jangan turunnya wahyu akan terputus. Di saat gelisah dan takut, terdengar suara malaikat Jibril, "Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasul Allah." Mendengar perkataan malaikat Jibril tersebut, hati Nabi Muhammad SAW menjadi tenang kembali. Suatu ketika beliau sedang berjalan. Pada saat itu terdengar suara dari langit. Nabi Muhammad SAW mendekati suara itu hingga tiba-tiba ia terjatuh. Suatu ketika beliau sedang berjalan. Pada saat itu terdengar suara dari langit. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendekati suara itu. Nabi Muhammad SAW akhirnya merasakan tubuhnya sakit dan menggigil kedinginan. Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah dan menyuruh Khadijah untuk menyelimutinya.
Dalam keadaan berselimut itulah malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu yang kedua, yaitu berupa surah Al-Muddatsir ayat 1-7, yang artinya, wahai orang yang berkumpul berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, maka bersabarlah. Dengan turunnya wahyu tersebut, jelaslah bahwa Nabi Muhammad SAW juga telah diangkat menjadi Rasul Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW berkewajiban menyampaikan wahyu Allah tersebut kepada seluruh umat manusia. Jadi perbedaan antara Nabi dan Rasul, kalau Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, tetapi kalau Rasul mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umat seluruh manusia. Maka Nabi Muhammad SAW ini diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi sekaligus sebagai Rasul. Maka tugas Nabi Muhammad SAW berkewajiban menyampaikan wahyu Allah kepada seluruh umat manusia. Karena para nabi-nabi terdahulu ada yang diangkat sebagai nabi saja, ada juga yang diangkat sebagai nabi dan rasul. Ya, contohnya Nabi Musa alaihissalam, beliau juga menyampaikan kepada umatnya. Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kepada umatnya. Ada juga yang diangkat sebagai nabi saja, yaitu Nabi Yusuf, contohnya Nabi Sulaiman. Mereka hanya mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW berdakwah. Setelah turunnya wahyu yang kedua, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Namun dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ini ada dua tahap. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, kurang lebih selama 3 tahun. Kemudian dakwah secara terang-terangan kurang lebih 9 tahun. Dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi ini melalui keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam dakwah ini tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy, agar masyarakat Mekah itu tidak kaget atau menolaknya. Mereka sudah terbiasa menyembah berhala. Apabila dakwah dilakukan secara terang-terangan, tentu saja mereka tidak akan menerima dakwah tersebut dengan baik. Jadi cara dakwah Nabi Muhammad SAW ini menghampiri dari rumah ke rumah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Ada yang menerima dengan baik, ada juga yang menolaknya dengan cara kasar, atau juga dengan menolaknya dengan cara lembut. Ini yang dilakukan dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah, yaitu istrinya sendiri. Ia adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib, sepupu dari Nabi Muhammad SAW yang baru usia 10 tahun, juga masuk Islam, dan termasuk pemuda yang pertama kali masuk Islam. Orang berikutnya yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq,
Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat karib Nabi Muhammad SAW sejak masa kanak-kanak. Nah, Abu Bakar ini juga berhasil mengajak beberapa temannya. Mereka adalah Utsman bin Affan, kemudian Arqam bin Abil Arqam, Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian disusul Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah ini adalah bekas budak yang diangkat menjadi anak oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah pembantu keluarga Nabi Muhammad SAW sekaligus pengasuh Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Dengan dakwah secara diam-diam ini, belasan orang telah masuk Islam. Mereka disebut dengan golongan as-sabiqunal awwalun. Artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung di rumah Arqam bin Abil Arqam, atau bisa disebut Baitul Arqam. Jadi Baitul Arqam itu adalah rumah Arqam bin Abil Arqam. Setelah itu dakwah secara terang-terangan. Setelah mendapatkan perintah surat Al-Hijr ayat 94, kemudian Nabi Muhammad SAW mulai dakwah secara terang-terangan, yaitu dengan cara melalui mengundang makan kerabat dan beberapa orang-orang yang terpandang di suku Quraisy. Nah, Nabi Muhammad SAW pada saat mereka di tengah-tengah makan, Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang inti ajaran Islam agar manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dilarang menyembah berhala dan benda-benda lain. Manusia juga harus berbuat baik terhadap sesama serta tidak boleh saling mengganggu dan memusuhi. Akan tetapi kebanyakan orang yang hadir itu menolak ajakan dari Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW ini bertentangan dengan ajaran nenek moyangnya. Hanya sedikit saja di antara mereka yang mau menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Jahal pun menentang sangat keras tentang ajakan Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal mengatakan bahwa masyarakat Arab akan memusuhi Nabi Muhammad SAW jika meneruskan dakwahnya. Walaupun mendapat tantangan seperti itu, Nabi Muhammad SAW tidak putus asa. Ia tetap menyiarkan dakwahnya kepada kabilah-kabilah yang datang ke Ka'bah dan juga terus mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mau masuk Islam. Dan dalam hal ini Nabi Muhammad SAW mendapatkan perlindungan dari pamannya, yaitu Abu Thalib, yang mana selalu menjaga, selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Ajaran yang lain dari agama Islam adalah semua manusia itu adalah sama, harus berbuat baik dan dilarang berbuat jelek, hidup dengan bersaudara serta saling mengasihi, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling membunuh, mencuri, dan mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Juga diajarkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta percaya kepada hari akhir dengan adanya surga dan neraka. Mendengar ajaran ini, kaum kafir Quraisy menolak dan menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun dengan kesabaran dan semangat berjuang yang tinggi, ajaran ini lama-kelamaan bisa diterima di kalangan orang-orang Mekah. Karena dengan dakwah Nabi Muhammad yang sangat lembut, dengan santun,
dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat pada waktu itu, maka lambat laun mereka ikut berjuang terhadap Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka juga banyak yang masuk Islam. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari atau mengenal tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad ini menjadikan tambah iman kita kepada Nabi Muhammad SAW dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.